Dikisahkan satu saat Khalifatul Rasulillah Amirul Mu'minin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau sedang duduk-duduk bersama para sahabat di Masjid Nabawi di kota Madinah, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kedatangan dua orang pemuda yang mengapit seorang pemuda lusuh. Ketika mereka mendekat kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lalu kemudian berkata dengan suara yang lantang, "Wahai Amirul Mu'minin, tegakkan qisas, tegakkan had kepada pemuda ini yang telah membunuh ayah kami." Lalu kemudian Sayyidina Umar bin Khattab terbangun, terkaget dengan pernyataan mereka. Lalu kemudian bertanya kepada pemuda lusuh tersebut, "Wahai pemuda, betul apa yang dikatakan oleh kedua pemuda ini?" Lalu pemuda itu menjawab dengan penuh sesal dan rasa bersalah, "Betul wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku datang ke kota ini untuk menyelesaikan satu urusan muamalah kaumku. Ketika sesampainya aku di kota ini, aku ikat untaku di satu pohon. Lalu aku tinggalkan untuk memenuhi tanggung jawabku. Dan setelah aku kembali dari urusan yang aku kerjakan, aku dapati ada seorang lelaki tua yang sedang menyembelih untaku. Dan ketika itu aku marah. Aku mencabut pedangku lalu membunuh orang tua itu. Dan setelah aku ketahui, ternyata untaku lepas dari ikatannya, lalu masuk ke kebun orang tua itu dan merusak seluruh tanamannya. Sungguh aku sangat menyesal wahai Amirul Mukminin atas apa yang telah aku perbuat." Lalu pemuda itu berkata, "Tegakkan had dan qisas kepadanya wahai Amirul Mukminin. Maka nyawa harus dibalas dengan nyawa." Lalu Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab bingung dengan keadaan itu. Lalu berkata kepada kedua pemuda ini, "Wahai pemuda, sesungguhnya maafkanlah kesalahan pemuda lusuh ini. Dan aku akan membayar dia tebusan sebagai ganti daripada terbunuhnya ayah kalian. Karena sesungguhnya pemuda ini adalah pemuda yang jujur, yang amanah, yang bertanggung jawab. Dan dia menyesali perbuatannya. Bahkan dia pun tidak sengaja berniat untuk membunuh, akan tetapi karena kemarahan sesaat saja. Maka aku memohon kalian untuk memaafkannya." Maka kedua pemuda itu tetap menolak dan menginginkan untuk ditegakkan had qisas, nyawa dibalas dengan nyawa. Lalu pada saat itu Khalifatul Rasulullah Sayyidina Umar bin Khattab terdiam memikirkan hal ini. Maka pemuda lusuh ini berkata dengan suara yang lantang, "Tegakkan had qisas kepadaku wahai Amirul Mukminin." Dengan sangat tegasnya. "Akan tetapi izinkan aku, beri aku waktu 3 hari saja untuk aku pergi menyelesaikan urusan muamalah kaumku. Maka bila aku telah selesai melakukannya, aku akan kembali untuk ditegakkan qisas kepadaku. Dan aku insya Allah akan menepati janjiku ini wahai Amirul Mukminin." Maka Khalifatul Rasulullah Amirul Mukminin semakin yakin dan percaya bahwa pemuda ini adalah pemuda yang jujur dan amanah. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab tak tega melihat keadaan pemuda lusuh ini. Lalu mengizinkan pemuda ini untuk melakukan tugasnya dan memberi waktu selama 3 hari. Dengan catatan ada seseorang yang menjaminnya apabila dia berlari ataupun kabur dari kewajibannya. Maka bertanyalah Khalifatul Rasulullah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, "Wahai pemuda, apakah ada seseorang yang sanggup untuk menunaikan kewajibanmu kepada kaummu sehingga engkau menjalankan qisasmu?" Maka pemuda ini berkata, "Tidak ada seorang pun yang aku miliki wahai Sayyidina Umar. Maka aku hanya memiliki Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penjaminku." Lalu pemuda yang ayahnya terbunuh berkata, "Tidak bisa wahai Sayyidina Umar. Kalau tidak ada penjamin, kami tidak akan izinkan pemuda ini untuk pergi. Maka kami nanti akan merugi bila dia melarikan diri wahai Sayyidina Umar bin Khattab." Lalu Sayyidina Umar bin Khattab terdiam lagi memikirkan bagaimana jalan keluarnya. Lalu tiba-tiba teriak dari belakang dengan suara yang lantang, "Aku yang akan menjamin pemuda itu wahai Khalifatul Rasulullah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab." Ternyata ketika dilihat, itu adalah sahabat Rasulullah Sayyidina Salman Al-Farisi. Maka Sayyidina Umar berkata kepada sahabat Salman, "Ya sahabat Salman, apakah engkau yakin dengan apa yang kau ucapkan? Sesungguhnya engkau tidak mengenal pemuda ini.
Maka jangan main-mainlah engkau dengan hal yang seperti ini. Lalu kemudian Sayyidina Salman Al-Farisi berkata kepada Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Amirul Mu'minin Umar bin Khattab, sesungguhnya aku mempercayai pemuda ini sebagaimana engkau mempercayainya. Dan aku mengenal pemuda ini sama seperti engkau baru pertama mengenalnya. Maka aku yakin pemuda ini jujur dan amanah seperti yang kau yakin di dalam hatimu, wahai sahabat Umar. Maka aku akan menjadi penjaminnya. Maka pemuda yang lain semuanya memberikan izin. Begitupun Sayyidina Khalifatul Rasulullah Amirul Mu'minin memberikan izin kepada pemuda ini untuk menunaikan kewajibannya. Maka berlalulah 1 hari, 2 hari, tidak ada tanda-tanda kedatangan dari pemuda ini untuk menepati janjinya. Sampailah hari ketiga yang dijanjikan. Menjelang waktu sudah mendekati maghrib, belum nampak pemuda ini datang. Ketika menjelang maghrib tiba, belum ada kedatangannya. Maka sahabat Salman Al-Farisi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki ketawakalan yang tinggi, beliau berjalan menuju ke tempat eksekusi untuk dikisos sebagai ganti jaminan daripada pemuda lusuh tadi. Lalu kemudian ketika hampir habis waktu yang ditentukan, dari kejauhan datanglah pemuda itu dengan berjalan terseok-seok. Ketika sampai di pangkuan sahabat Amirul Mu'minin Sayyidina Umar bin Khattab, pemuda itu berkata, maafkan aku wahai Amirul Mu'minin, sesungguhnya aku tidak ada niat untuk melalaikan kewajiban dan mengingkari janji. Hanya saja ternyata tugas yang diberikan oleh kaumku itu menyita waktuku dan menghabiskan waktuku. Sampai-sampai aku memacu kudaku di tengah gurun dan ternyata dia tidak mampu untuk melanjutkan perjalanan, sehingga aku tinggalkan dia dan aku berjalan kaki dari tengah gurun sampai kemari. Karena aku tidak mau mengingkari janji dan aku ingin menepati janji. Itu semua semata-mata aku lakukan karena aku tidak mau ada orang yang mengatakan tidak ada lagi kesatria di dalam Islam yang mau menepati janji dan bertanggung jawab. Maka pada saat itu Khalifatul Rasulullah Amirul Mu'minin Sayyidina Umar bin Khattab terharu mendengar apa yang dikatakan oleh pemuda lusuh tersebut. Lalu pada saat itu Sayyidina Umar bin Khattab bertanya kepada sahabat Salman Al-Farisi, dan engkau wahai Salman, dikala semua orang Islam terharu mengkhawatirkan nyawamu, salah seorang sahabat baginda Rasul Nabi Muhammad SAW yang rela menggantikan kedudukan pemuda lusuh ini untuk dikisos, apa yang ada di dalam pikiran dan hatimu wahai sahabat Salman Al-Farisi? Maka beliau menjawab, wahai Amirul Mu'minin Sayyidina Umar bin Khattab, sesungguhnya aku lakukan ini semua agar tidak ada orang yang mengatakan di kalangan muslimin bahwa tidak ada lagi orang yang percaya kepada sesama saudara muslim. Dan ketika semua muslimin pada saat itu terharu mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang yang mulia pada saat itu, maka tiba-tiba kedua pemuda yang ayahnya terbunuh, mereka berdua berdiri dan berkata dengan lantang, wahai kaum muslimin dan sahabat Rasulullah Amirul Mu'minin Sayyidina Umar bin Khattab, saksikanlah sesungguhnya kami telah memaafkan daripada kesalahan pemuda lusuh itu, dan kami memaafkan apa yang telah dia lakukan kepada kedua orang tua kami, dan kami membebaskannya. Maka sahabat Umar bin Khattab dan orang-orang muslimin yang lain semuanya terbingung-bingung dan heran. Lalu sahabat Umar bin Khattab Amirul Mu'minin bertanya kepada kedua pemuda tadi yang ayahnya terbunuh, kenapa kalian tiba-tiba memaafkan pemuda ini yang telah membunuh ayah kalian? Padahal kalian bersikeras untuk menegakkan hak kisos kepadanya, nyawa dibalas dengan nyawa. Lalu kedua pemuda ini berkata, agar tidak ada orang-orang yang mengatakan di kalangan muslimin tidak ada lagi saudara yang mau memaafkan sesama saudaranya, dan tidak ada saudara muslim yang mau menyayangi saudaranya. Allahu Akbar, subhanallah. Dari kejadian ini begitu luar biasa sekali bagaimana orang-orang yang mulia mereka saling menyayangi, memaafkan kesalahan satu dengan yang lainnya. Pantaslah Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, al-mu'min kal jasad idza staka minhul udu tada'a sairul jasad bisahari wal humma.
Kata Rasulullah SAW, sungguhnya orang mukmin, mathalul mu'minina fitawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza istaka minul tada'a sairul jasad bisahri wal lumah. Perumpamaan orang mukmin yang satu dengan yang lainnya, kata Rasulullah SAW, bagaikan satu jasad yang apabila ada satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit. Itulah orang mukmin yang sebenar-benarnya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kita kasih sayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kita rasa saling memaafkan satu dengan yang lainnya, rasa saling percaya satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kasih sayang di dalam hati kita sama saudara muslim, dan kita saling menyayangi dan bersatu satu dengan yang lainnya. Dan saya bangga menjadi orang muslimin wal mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.